Sahabat Sonora, berawal dari hobi bermain game online, kini sosok Roberto Gustinov berhasil membangun salah satu perusahaan internet terbesar di Kerawang. Nah, bagaimana awal mula Roberto Gustinov membangun Binet dan bagaimana perkembangannya sampai dengan sekarang? Di acara UMKM and Business Insight pada siang hari ini, saya Anto sudah kedatangan langsung Roberto Gustinov selaku CEO and founder dari Binet. Mas Roberto, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Anto. Apa kabar? Kabar baik. Salam sehat ya. Salam Tos sehat. dulu dong. Siap. Benar, ini kita bicara mengenai internet, bicara mengenai digitalisasi. Kalau bicara mengenai Binet, saya sempat baca bukunya nih ya. Saya pertontonkan dulu nih buat teman-teman yang nonton YouTube-nya. Mas Roberto udah nulis buku namanya Better Internet, Better Life. Bicara mengenai Binet, mungkin Mas Roberto di awal bisa cerita kepada sahabat Sonora. Ya. Ini mulai kapan membangun Binet? Kemudian kapan tertarik di dunia internet? Karena kalau saya baca bukunya, dengar-dengar sejak duduk di bangku SMP Mas ya. Ya. Ceritanya gimana Mas? Ya, jadi ceritanya cukup panjang sebenarnya karena ini benar-benar membahas tentang kehidupan saya sebenarnya. Nah, pertama kali saya mengenal dunia internet itu sebenarnya dari kenakalan remaja. Pernah nakal juga ya? Iya, pernah nakal banget gitu kan. Waktu itu kelas 6 SD gitu kan. Saya kabur dari rumah malam-malam gitu untuk ke warnet gitu karena lebih bandel dari saya dia. karena diajakin sama saudara saya waktu itu yang lebih tua lah dari saya. Jadi ya keikutan dia gitu. Nah, dari situ baru kenal tuh yang namanya internet. Ya makin tertarik dengan internet, akhirnya ya membawa saya ke titik sekarang nih, jadi malah punya bisnis internet gitu kan. Itu sih gimana caranya saya. Cuma jadi pertanyaan, kenapa suka main internet? Kenapa suka sama internet? Waktu itu memang kondisinya saya di kondisi keluarga yang saya bisa bilang latar belakangnya tidak berkelimpahan banyak lah gitu ya. Ya keluarga saya banyak mengalami struggle, kemudian juga itu membuat saya kurang perhatian di rumah. Ya, jadi mama saya sendiri dia fokus untuk kerja dan segala macam gitu ya, usaha sih lebih tepatnya. Nah kemudian sedihnya lagi saya di sekolah itu korban bullying gitu. Jadi nggak punya teman dan segala macam kan. Nah akhirnya ya saya nggak punya pelarian nih kemana-mana, di rumah nggak dapat perhatian gitu kan, di sekolah juga nggak punya teman gitu kan. Nah ketika itu saya dekat sama sepupu saya, kemudian dia ngajakin saya ya tadi kabur dari rumah gitu kan ke warnet gitu kan. Nah itu membuat saya terbuka kayak wah ini nih sesuatu pelarian saya yang saya senangi gitu kan. Senang waktu itu mulainya game online gitu kan. Waktu itu gamenya masih yang jadul banget, Ayo Dance kalau misalnya mungkin ada yang tahu gitu kan. Game-game lama gitu. Nah itu yang membuat saya kayak tertarik banget sih di dunia internet ya, dari game online dulu awalnya. Itu masih SMP. Kalau SMP biasanya cuma mikirin main ya, Mas Roberto. Cuma kok udah berpikir jauh banget membangun bisnis internet. Oke, jadi sebenarnya waktu saya kabur ke warnet itu masih SD tuh, kelas 6. Jadi lebih muda lagi ya. Lebih muda lagi, mundur dulu belum SMP tuh. Iya. Nah, setelah saya kabur dari rumah itu jadi suka sama internet kan. Dari situ saya baru mencari gimana sih cara masang internet gitu kan. Waktu itu zamannya masih kabel telepon kita internet ya kan. Dikit-dikit kalau ada telepon gangguan gitu kan. Cabut dulu ya. Cabut dulu. Nah, saya mencari tuh penyedia lokal. Waktu itu internet kan masih sesuatu yang nggak umum ya. Waktu itu tahun 2005 2007 lah. Asli Kerawang kan ya? Asli Kerawang gitu kan. Jadi di Kerawang tuh masih belum umum banget gitu. Nah akhirnya mencari ketemu salah satu penyedia lokal. Nah dari situ saya jadi sering ikut dengan si penyedia lokal ini untuk ikut masang-masang gitu. Masih SMP padahal? Masih SMP itu. Jadi masih SD. Masih SD bakal? SD ke SMP itu. Astaga. Jadi dari SD ke SMP saya mulai ikut-ikutan pasang-pasang tanpa dibayar gitu kan, karena penasaran aja gitu kan. Nah dari situ saya semakin mengenal gitu yang namanya internet tuh, makin seru nih kayaknya bikin internet gitu kan. Nah karena orang tua saya juga mungkin punya jiwanya pebisnis gitu kan, mereka pekerja keras, jadi saya juga terbangun tuh jiwa itunya, entrepreneurnya gitu kan. Dan karena di sekolah juga saya nggak punya teman, akhirnya kan pelarian saya ke situ tadi kan, ya ikut masang dan segala macam. Terus di kelas 3 SMP baru saya kepikiran, gue pengen deh
punya internet service provider sendiri gitu. Apalagi di Kerawang kan masih belum banyak gitu kan, masih sepi sekali gitu. Nah dari situlah mimpinya dimulai gitu. Oke, cuma kan anak-anak angan-angan anak SMP kan pasti nggak berpikir jauh ya Mas ya. Ini pasti butuh modal besar lah segala macam. Nah, mulai kapan Binet ini didirikan? Kemudian dulu modal awalnya berapa Mas? Jadi kalau misalnya dibilang Binet ini modalnya besar, sebenarnya nggak besar-besar banget sih, karena waktu itu kan dimulai bertahap ya. Jadi memang karena saya juga mengikuti tadi cara pasang dan segala macamnya gitu, jadi saya lebih mengenal banyak nih tentang perangkatnya, kebutuhannya apa untuk membangun internet service provider ini. Nah dimulainya itu sebenarnya pas kelas 3 SMP saya udah punya mimpi. Saya minta ke papa saya waktu itu kan, kebetulan ekonomi dari yang tadinya hancur berantakan udah mulai bagus nih gitu. Jadi minta ke papa saya, boleh nggak bikin internet service provider gitu kan. Belum tahu modalnya berapa, belum tahu. Terus reaksi papa gimana? Nggak dikasih lah pasti. Anak kelas 3 SMP mau usaha kayak begitu. Udah sekolah aja. Iya, sekolah aja kan. Nah cuman karena sayanya kan tidak nyaman waktu itu di Kerawang, ya korban bullying dan segala macam. Dan saya juga jadi nggak punya alasan lagi untuk di Kerawang, ya akhirnya saya memutuskan untuk mau pindah ke Jakarta. Jadi saya SMA tuh pindah ke Jakarta. Nah ketika saya mau pindah ke Jakarta, nih kayaknya pinternya papa saya ini, biar saya sering pulang ke Kerawang, dia izinin buat bangun internet, gitu kan. Nah diizinin ya harus di Kerawang. Jadi kan mau nggak mau saya setiap minggu harus pulang. Kan? Jadi Binet itu dibangun itu pada tahun 2010 ketika saya baru masuk kelas 1 SMA tuh. Jadi saya masuk kelas 1 SMA ya Binet itu masuk lah. Berdiri lah gitu kan, dimulai. Gila keren banget nih. Terus tadi kalau ditanya modalnya ya mungkin di awal bertahap gitu ya. Memang nggak langsung tapi sekitaran 100 juta lah. Itu. Ini namanya bikin usaha ya, di awal pasti kan tantangannya banyak banget ya. Banget. Bisa cerita gak? Oke, tantangan di awal ya. Sampai narik nafas loh. Ini panjang banget soalnya. Iya, apalagi kan waktu itu masih sekolah juga kan. Iya, bagi betul. Waktunya tuh gimana? Jadi memang kebetulan beruntungnya saya waktu itu kan sebelumnya saya pernah ikut-ikut kan masang-masang di provider lokal sebelumnya. Nah, ketika saya bangun Binet itu di awal saya memang berpartneran sebenarnya berdua. Jadi ada satu orang yang membantu saya menjaga nih internet saya di Kerawang gitu kan. Jadi setiap kali saya sekolah ya dia yang jagain. Pulang sekolah ya saya ngecek deh gitu kan. Nah Jumat, Sabtu, Minggu saya udah pasti pulang Kerawang buat bantuin masang, terus mungkin naik ke genting gitu kan, masuk ke atas para di rumah gitu kan, ngebor, malu dan segala macam itu saya lakukan karena pada awal Binet berdiri itu kita nggak ada karyawan sama sekali. Jadi benar-benar saya cuma berdua waktu itu. Saya ngurusin dari A to Z deh gitu kan, mau itu jualan, mau itu monitoring, pelayanan, segala halnya lah gitu ya, ya berdua dengan partner saya tadi. Nah ternyata dalam perjalanannya nggak lama ya kita menemukan jalan yang berbeda. Ya partner saya akhirnya harus berpisah ya. Selanjutnya saya menjalankan itu sendiri. Dan yang paling sulit adalah karena saya masih SMA, saya nggak punya pengalaman sama sekali. Papa saya atau mama saya juga nggak peduli gitu. Ini mau jalaninnya suka-suka lu deh gitu kan. Jadi nggak ada bimbingan segala halnya. Dalam bangun Binet sendiri, saya itu mengalami ya yang namanya dicuri oleh karyawan pernah, kena tipu ya pernah gitu kan. Ya rugi apalagi udah pasti gitu kan. Terus karena waktu itu mungkin jiwa muda ya, dapat duit baru gitu ngelihat, wih banyak gitu kan, kita nggak ngerti bisnis, kita pakai keuntungannya, tiba-tiba kena musibah, wah itu udah pusing banget kita hampir. Saya pernah beberapa kali berada di titik terendah waktu membangun Binet itu. Jadi Binet sempat mengalami hampir tutup beberapa kali. Yang pertama adalah ketika Binet waktu itu kena musibah, kena petir. Nah, semua perangkat saya habis semuanya, rusak gitu ya. Dan ketika itu juga saya lagi mau lagi mau ujian bahkan gitu. Jadi saya di Jakarta, ini di Kerawang kena petir nih. Wah, saya kena komplain habis-habisan. Kebun binatang semua keluar lah dari customer saya gitu kan. Itu tekanan yang luar biasa. Itu membuat saya hampir menyerah pada kehidupan gitu. Wah, gila berat banget rasanya nih gitu kan. Dan saya di Jakarta nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
Dan waktu itu saya masih belum bisa bawa mobil, jadi saya waktu itu masih punya motor doang. Akhirnya Jakarta Kerawang ya. Iya, jadi malam-malam saya telepon vendornya saya, suppliernya saya gitu kan, di Binet. Saya bilang, Pak, tolong tunggu ya gitu kan, saya mau ke sana buat ngambil perangkat gitu. Nah, itu hujan-hujanan deh saya naik motor deh dari dari Tanjung Duren, karena waktu itu saya ngekos di Tanjung Duren sampai ke Mangga 2. Iya, naik motor hujan-hujanan ya, bawa perangkat, habis itu langsung pulang ke Kerawang. Dan pulang ke Kerawang juga bukan hal yang mudah, karena dari Jakarta ke Kerawang itu nggak bisa pakai taksi. Betul. Harus ke Cikarang dulu. Jadi taksi itu maksimal di Cikarang. Betul. Turun di Cikarang, saya baru dijemput tuh. Jemput sampai di Kerawang, langsung naikin semua barangnya, beresin. Paginya saya balik lagi Jakarta buat ujian. Wah, itu berat sekali waktu itu. Saya pusing banget waktu itu, dan itu menjadi salah satu titik terendah saya. Dan waktu itu juga luar biasanya saya beruntung sekali dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya. Vendor saya ini, bayangin, saya waktu itu SMA kelas 11, artinya kelas 2 SMA. Saya nggak punya jaminan apa-apa, belum punya KTP bahkan gitu kan. Dan dia memberikan barang yang senilainya itu puluhan juta tanpa ada jaminan ke saya, dan saya bawa ke Kerawang gitu loh. Beruntung sekali saya dipercaya, karena waktu itu uangnya habis karena saya pakai kan keuntungan tadi kan, ya jiwa muda tadi. Benar. Gitu kan, udah habis tapi dapat kepercayaan itu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya masih bisa melanjutkan Binet pada saat itu gitu. Dan banyak hal lagi sih yang terjadi gitu ya di perjalanannya Binet. Pastinya di balik kegelapan ada cahaya ya. Pasti. Selama kita nggak berhenti berjuang aja, Mas Anto. Betul. Bicara mengenai Kerawang ya, ini kan lokasinya nggak jauh dari Bekasi ya. Cuma kalau kita bicara Kerawang dulu kan ketimbangan jauh sekali ya, Mas Roberto ya. Nah, waktu membangun bisnis internet di Kerawang, itu ekosistemnya dulu bagaimana? Kemudian mengeduket masyarakat Kerawang terhadap internet ini bagaimana nih, Mas? Iya, jadi kalau misalnya dibilang timpang banget sih, kayaknya kalau sekarang udah mulai inilah ya, mengejar lah ya, karena pertumbuhan di Kerawang sendiri secara ekonomi udah mulai makin bagus gitu ya, dan banyak juga investasi-investasi baru yang di Kerawang itu gede-gedean gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menarik mundur ke tahun-tahun awal 2010 atau sebelumnya gitu ya, memang internet menjadi sesuatu yang sangat langka ya mahal gitu, masih aneh lah gitu ya. Dan memang secara teknologi juga masih tidak yang sehebat sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan kenceng-kenceng ya, kalau dulu juga ya masih lambat ya, 1 mega 2 mega gitu ya, udah seneng banget gitu kan. Nah, waktu dulu itu lebih banyaknya kita main di warnet sebenarnya. Di warnet ataupun bahkan udah masuk ke corporate. Karena dengan teknologi kita waktu itu kita bisa menyediakan harga yang murah tapi kecepatannya lebih kencang gitu. Jadi orang cukup tertarik dengan kita. Nah, karena Binet adalah brand baru dan juga nggak dikenal, yang punyanya juga ini bocah kecil gitu kan. Satu-satunya cara adalah saya biasanya memberikan gratis dulu ke mereka. Jadi kita berikan gratis. Trial dulu ya. Trial dulu, pakai deh. Bahkan kita kasih jaminan kalau misalnya nggak suka putus aja gitu, nggak kena biaya sama sekali gitu kan. Nah, biasanya kita kasih 3 hari, atau kalau misalnya dia memang langganannya besar, kita bisa kasih sebulan gitu. Nah, itu yang membuat mereka lebih yakin. Oh ya udah deh, coba dulu. Nah, syukurnya Binet itu selalu bisa jaga kualitas, sehingga ketika orang udah pasang, udah trial, biasanya rata-rata pasti lanjut. Jarang yang nggak jadi gitu kalau habis trial. Udah merasakan experience-nya. Ya, karena kalau internet itu kan kita nggak kayak jualan kacang goreng ya. Betul. Orang jual selesai gitu, enggak. Tapi internet itu yang dilihat kan purna jualnya. Selesai jualan, terus gimana nih pelayanannya? Kan itu yang paling penting ya. Nah, makanya kita bisa bertahan dan sampai saat ini tuh ya karena kita punya pelayanan. Untuk di Kerawang saya bisa bilang kita terbaik lah gitu. Kita punya kecepatan pelayanan yang sangat cepat gitu. Siap. Tadi menarik cerita Roberto mengenai terpuruk ya. Titik terbawah ya. Cuma berhasil bangkit karena kolaborasi. Nah, kolaborasi ketika terpuruk itu kan nggak mudah ya, Roberto ya. Meyakinkan pihak luar untuk berkolaborasi dengan Roberto waktu itu caranya gimana? Jadi satu hal yang saya pelajari dalam dunia bisnis ya, sebenarnya memang segala hal itu bisa dibicarakan. Jadi selama kita mau berkomunikasi, kita menunjukkan itikat baik, saya rasa selama itu win-win gitu ya, ya itu kita masih punya peluang lah. Nah, memang
Yang paling penting lagi adalah kita selalu menjaga yang namanya nama baik sih. Track record itu penting banget. Selama Binet berdiri gitu ya, kita berjalan mau sesulit apapun, sebisa mungkin komitmen kita pasti selalu jaga. Jadi kita nggak ada istilah kata misjanji lah istilahnya gitu ya. Kita udah janji terus ya udah nanti lagi mundur dengan sengaja gitu. Itu hampir nggak pernah. Nah itu mungkin yang membuat vendor-vendor ataupun partner-partner saya yang mensupport Binet bisa percaya ketika saya ada di titik terendah tadi gitu kan. Oh iya, memang selama ini saya sudah menjaga itu dengan baik. Jadi kepercayaan sih yang paling utama memang dijaga dari awal. Gitu sih. Ini menarik kalau bicara mengenai Binet dari tahun 2010 ya. 2022 sekarang sudah lumayan lama ya Mas Roberto ya. 12 tahun. 12 tahun. Nah, selama ini peranan Binet untuk membangun transformasi digital di Kerawang ini bagaimana, Mas? Kalau peranan Binet untuk membangun transformasi digital di Kerawang itu saya rasa sebenarnya cukup banyak ya, cukup banyak. Karena itu juga menjadi salah satu visinya kita gitu kan. Kita ingin bermanfaat untuk masyarakat melalui transformasi digital. Maka dari itu sebenarnya Binet sendiri tidak hanya bekerja di sisi internetnya saja. Karena internet memang sebagai tulang punggung daripada digitalisasi. Tapi di atas tulang punggung ini ada banyak nih ya. Betul. Ini internet mau dipakainya buat apa nih? Apakah cuma buat main-main doang atau apa gitu kan? Nah, maka dari itu Binet punya beberapa program gitu. Salah satunya kayak misalnya kita punya program TEVA, Teaching Factory, yang dimana kita bekerja sama institusi pendidikan untuk mendidik siswa-siswanya gitu kan menjadi SDM yang unggul nih. Jadi kita ikut memberikan kurikulum, kita bahkan ikut mengajar, kita bahkan menyediakan mereka kesempatan untuk PKL di tempat kita. Dan PKL-nya benar-benar langsung merasakan bagaimana bekerja di dunia internet gitu. Nah, itu dari sisi TEVA. Kemudian ada juga beberapa program lainnya seperti misalnya yang kita sempat bikin aplikasi untuk tiketing wisata atau e-locating. Jadi di masa pandemik ini kemarin kan sempat ramai ya masalah wisata nggak bisa kan. Nah kita membuat sistem e-locating yang dimana kita bisa memonitor nih berapa jumlah pengunjung yang datang. Terus kemudian ada informasi apa nih di tempat wisata yang itu bisa langsung diinformasikan kepada dinas. Sehingga dinas terkait itu bisa langsung memonitoring kondisi terkininya seperti apa gitu di tempat wisata-wisata itu, dan itu kita buat. Bahkan kita bikin e-ticketingnya juga gitu sehingga masyarakat bisa membeli tiket vouchernya ataupun tiket masuk wisatanya melalui online gitu. Dan banyak juga hal-hal lain yang udah kita bangun seperti misalnya aplikasi Binet sendiri itu kita ada yang namanya Toko Binet. Jadi kita bekerja sama dengan UMKM. Jadi produk-produknya UMKM gitu ya yang di Kerawang kita sortir, kita pilih mana yang terbaik, kita masukkan ke dalam toko Binet kita, dan sehingga customer kita itu bisa beli di situ. Jadi kita ikut promosiin nih ke customernya Binet nih. Ini loh ada produk-produknya Kerawang yang bagus. Dan kita pastikan bahwa itu memang produk yang bagus. Jadi kita yang sortir, nggak asal aja gitu ya. Kemudian ada juga kita membangun namanya Binet Merchant. Nah, Binet Merchant ini adalah program yang dimana kita mengajak kafe-kafe misalnya gitu ya untuk bekerja sama dengan Binet. Mereka menyediakan voucher-voucher untuk mereka bisa jual ke customer kita. Jadi kita minta nih si kafe voucher misalnya 20.000 gitu kan, nanti kita kasih ke kita punya customer sehingga customer kita lebih tertarik lagi. Oh, ada cafe ini loh. Oh, ini ada promo ini, dan dari Binet sendiri kita punya poin-poin buat customer kita sehingga mereka lebih tertarik juga nih untuk bertransaksi. Nah, jadi memang dari sisi itu kita mencoba membangun ekosistem digital yang ada di Kerawang. Termasuk salah satunya kita juga membangun infrastrukturnya. Ya memang karena core-nya kita di situ kan, internetnya di situ. Kita waktu itu pernah memasang di sekolah yang dimana kita harus menyeberang sungai. Itu nggak ada infrastruktur sama sekali, nggak ada jalannya gitu ya. Kita sampai tim kita tuh benar-benar harus nyebrang sungai itu pakai telanjang kaki gitu istilahnya, nyebur gitu kan kita. Itu sulit sekali gitu, dan ya itu memang yang menjadi targetnya kita. Kita pengen semua yang ada di Kerawang itu bisa menikmati internet secara merata gitu ya. Banyak sekali ya. Pendidikan, wisata, UMKM, home industry, merchant.
Ya, itu yang kita kerjakan karena memang itu visinya kita kan, membangun ekosistem digital. Kalau Binet Academy, Binet Community bagaimana? Itu juga kita sedang bangun, tentu dengan tadi program-program yang kita sudah kita siapkan gitu kan. Ujungnya memang kayak misalnya dari Teva kita ingin membuat menjadi akademi di mana nanti kita kan sudah punya divisi-divisi terkait. Kita kan sudah punya profesional-profesional yang dimana mereka akan diminta bantu sharing nih ke dunia pendidikan. Oh, nanti kalau misalnya digital marketing kayak gini, oh kalau misalnya technical kayak gini gitu. Jadi kita akan punya akademinya sendiri sehingga anak-anak didik, anak-anak misalnya SMA, SMK itu ketika masuk ke Binet Academy mereka bisa siap untuk ketika bekerja. Gitu. Nah, kalau Binet Community tentu harapannya dari semua orang yang berkumpul di ekosistemnya Binet itu akan membentuk satu komunitas tersendiri. Wah, gila, mimpinya banyak sekali ya. Banyak. Nggak cuma membangun internet service provider ya, Mas Roberto. Iya. Ini bicara mengenai pandemi, Mas, sudah hampir masuknya tahun yang kedua. Nah, pandemi ini berpengaruh nggak terhadap kinerja bisnis Binet sendiri? Ya, jadi kalau misalnya secara umum orang melihat mungkin internet ini harusnya sektor yang paling diuntungkan nih ketika pandemi seperti ini. Ada benarnya, tapi ada kurang tepatnya. Karena memang kalau secara retail, secara market segmen yang rumahan, betul itu meningkat secara tajam. Tapi kalau kita bicara soal kayak hospitality, ya kayak hotel gitu ya tadi wisata dan segala macam, itu bisa jadi turun sampai ke nol. Bukan efisiensi lagi, tapi nol gitu. Karena mereka tutup banyaknya gitu. Bahkan industri-industri mungkin waktu awal kan pabrik banyak yang tutup juga kan. Itu membuat internet itu mengalami efisiensi yang cukup signifikan. Jadi kalau dibilang berdampak, sangat berdampak tentunya. Ada yang memang merugikan, tapi juga ada yang diuntungkan. Nah, kebetulan di Binet sendiri kita itu di 2020 beruntung sekali melaunching gitu ya, meluncurkan produk baru yang menyasar segmen retail. Sebelumnya kita fokusnya corporate tuh, B2B, B2G kita ke sana gitu ya. Tapi di 2020 awal pandemik mulai kita masuk ke retail. Nah, itu yang mensubsidi kita punya kehilangan revenue gitu ya. Jadi dari B2B-nya kita turun, tapi dari B2C-nya kita naik cukup tinggi. Salah satu strateginya itu ya, Mas ya. Keberuntungan sih, Mas, lebih tepatnya, Mas. Itu strategi yang beruntung gitu. Benar, karena perusahaan harus tetap sustain. Betul. Kalau nggak kayaknya kita sekarang udah tutup, nggak ada Binet saat ini. Jangan sampai, Mas. Harus terus berkembang di masa yang akan datang. Amin. Bicara mengenai Kerawang, Mas, kalau Mas Roberto melihat potensi Kerawang ini bagaimana sih? Kemudian kalau seandainya transformasi digital itu sudah berkembang jauh di Kerawang, ini potensinya seperti apa ke depannya? Potensi di Kerawang itu saya rasa sangat besar sekali ya. Bisa bahkan mengejar kota-kota lain, kota-kota besar lainnya. Kenapa? Kalau saya ibaratkan negara, Pak Mas Anto gitu ya, Kerawang ini bisa dibilang kayak negara Singapura. Karena dia bisa jadi transitnya dari Jakarta Bandung nih. Karena kan kota besar dua ini kan, Jakarta Bandung kan, yang menjadi sorotan kalau kita bilang secara ekonomi ya. Kalau di Jawa Barat gitu kan. Nah, Kerawang ini di tengah-tengahnya dan juga memiliki segala potensinya gitu kan, lengkap gitu. Tadi ada industrinya, ada pertaniannya, ada pegunungannya, pantai dan segala halnya ada di Kerawang. Nah, cuma tantangannya adalah memang membangun SDM-nya ini yang menjadi utama. Karena banyaknya karena Kerawang ini adalah transit, jadi banyaknya masuknya pendatang. Dibandingkan orang-orang yang ada di dalam Kerawang itu sendiri. Nah, khawatirnya di kemudian hari Kerawangnya maju sekali nih, tapi orang Kerawangnya hanya jadi penonton. Wah, ini berbahaya kalau buat saya gitu ya. Ini menjadi urgensinya saya. Nah, maka dari itu kenapa kita meluncurkan yang namanya program Teva tadi atau Binet Academy tadi. Juga si ekosistem digital gitu ya. Kita pengen ngangkat nih orang-orang yang ada di Kerawang, UMKM yang ada di Kerawang dan segala hal yang ada di Kerawang ini biar kita bisa menjadi pemain di kota kita sendiri. Jangan sampai cuma penonton doang gitu kan. Nah, itu yang saya khawatirkan sehingga memang dari Binet sendiri transformasi digital ini di Kerawang kita benar-benar galakan. Nah, potensinya kalau transformasi digital ini bisa berjalan dengan baik gitu kan, harusnya ekonomi ini akan sangat meningkat di Kerawang dan sangat bisa. Sangat bisa. Ini menarik bicara mengenai Teva. Respon dari masyarakat Kerawang gimana, Mas Roberto? Tentu kalau misalnya dari pihak sekolah dulu ya kita bicara ya, sangat-sangat senang dengan program Teva ini. Bahkan kita menjadi incaran gitu dari sekolah-sekolah lain gitu kan.
Kalau saat ini kita memang Teva itu masih bekerja sama dengan satu sekolah, belum banyak memang, karena kita mau pilot project dulu nih, mau pastiin gitu kan. Nanti ke depan kita akan bekerja dengan banyak sekolah. Nah saat ini memang masih satu. Nah mereka udah banyak nih sekolah-sekolah lain yang minta mau dong Teva juga gitu ya. Dan tentu dari orang tua juga lebih happy karena kita punya pengajaran di Teva ini membuat anak-anak itu lebih siap untuk bekerja. Betul. Harapannya ketika mereka lulus, mereka udah nggak cerita lagi, aduh cari kerja susah ya. Padahal di industri pun di Kerawang nyari pekerja susah gitu. Karena kualifikasinya yang nggak masuk kadang kan. Betul. Nah kita berharap dengan adanya Teva ini, kualifikasi lulusan-lulusan daripada pendidikan ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya industri. Ya harapannya pasti mereka akan lebih mudah nanti. Betul. Nah kalau misalnya nggak terserap ya kita yang serap juga gitu kan dari binetnya. Mudah-mudahan binetnya maju terus, pasti kebutuhan makin banyak, ya kita yang serap. Gitu. Karena kan beberapa tahun ke depan kan ada bonus demografi ya. Betul. Jadi harapkan anak-anak di Kerawang ini bisa menguasai nih yang namanya teknologi digitalisasi ya Mas Roberto ya. Betul Mas Anto. Selama ini hanya di Kerawang. Rencana ke depan bagaimana Mas Roberto? Binet Jadi, sendiri. Kalau dibilang rencana ya memang Indonesia itu luas sekali kan. Dan kalau kita bicara Kerawang juga karena fokusnya kita itu bukan soal internet saja, karena kita fokusnya adalah ekosistem digital. Saya memilih untuk fokus benar-benar habisi dulu nih. Kerawang harus jadi dulu ekosistem digitalnya. Kalau Kerawang jadi gimana? Ya baru kita ke kota-kota lainnya. Apakah berhenti di Kerawang aja? Ya enggak lah, tetap. Pasti kita pengennya terus kan. Tapi kita mau benar-benar jadiin dulu sehingga kita punya percontohan untuk kota-kota lainnya. Nah itu yang memang menjadi rencana saya sih ke depan. Butuh waktu berapa lama lagi Mas Roberto? Kalau dibilang waktu kita pengen secepatnya sih. Nah makanya kita punya target-target dan juga sangat berharap banyak bantuan-bantuan juga dari semua pihak gitu kan. Karena kita nggak bisa berjalan sendirilah. Kita butuh dukungan dari setiap stakeholder yang ada. Itu mau dari masyarakat, mau dari pemerintah, ataupun ya orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Karena persaingan itu semakin ketat semakin kesini. Kita sebagai pemain lokal yang istilahnya kita tidak punya source funding yang banyak, kita nggak punya modal yang besar gitu kan. Untuk bersaing dengan pemain-pemain besar kan menjadi tantangan tersendiri. Nah tanpa adanya dukungan ataupun kesadaran dari semua pihak untuk saling membantu, itu akan sangat sulit untuk tercapai. Tapi apapun itu kita akan terus berjuang. Karena saya ini kan sangat, kalau dibilang saya sangat cinta Karawang. Kalau bisa dibilang makanya, harus Mas ya. Iya, karena saya cinta daerah kelahiran saya gitu kan. Ini kota kelahiran gue nih gitu kan. Dan Kerawang ini kan terkenal dengan kota pangkal perjuangan. Nah makanya saya itu di Binet itu sampai bilang kita orang-orang Binet itu Binet fighter. Kita itu orang pejuang. Karena kita orang kita di Kerawang nih. Kerawang itu harus pejuang semua. Ya, karena saya juga pejuang gitu. Jadi itulah yang saya ingin selalu tekankan kepada tim saya bahwa mau siapapun itu kita nggak ada yang mendukung ataupun ada yang mendukung, kita terus berjuang apapun itu. Gimana caranya kita merealisasikan ekosistem digital yang ada di Kerawang. Selain ISP, kemudian Teva, Binet Academy bikin unit bisnis baru nanti ke depannya? Unit bisnis ya palingan kita akan mengembangkan yang dari ekosistem tadi aja sih. Kita lebih fokus yang sudah ada kita kembangkan dan kita besarin. Jadi kita nggak mau lagi cari-cari kemana-mana. Nah, kita lebih seneng kolaborasi. Ya kalau misalnya kayak tadi ada UMKM, ya kita tinggal pasarin mereka di digitalisasinya. Kita bantu mereka untuk jualannya. Terus kalau misalnya di pendidikan ya kita akan bantu kolaborasi mendidiknya seperti apa. Lebih kolaborasi aja palingan. Jadi selama ini Binet hanya bisa dinikmati di Kerawang aja, Mas. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Kedepannya siapa tahu ya. Iya. Kita tidak pernah membatasi mimpi kan, Pak. Betul. Ya kalau misalnya saya dapat investor dan segala macam, kita tiba-tiba mau satu Indonesia, kenapa enggak? Kan gitu kan. Ini kan tinggal soal kemampuan. Kalau kita mampu ya kenapa enggak gitu. Betul. Cuma menarik ketika tahun 2010 memulai, pasti kan sudah ada ESP sebelumnya, Mas ya. Betul. Strateginya bagaimana Mas sebagai pemain baru untuk bersaing dengan yang sudah mapan sebelumnya? Yang sudah ada gitu ya. Ya memang ketika awal itu beruntungnya saya tadi karena saya di Kerawang itu masih jarang gitu kan pesaing. Jadi saya masih blue ocean kalau kita sebutnya gitu kan. Belum berdarah-darah. Kemudian yang ada waktu itu memang masih plat merah, masih BUMN gitu ya. Jadi secara pelayanan ya kita masih bisa ngejar gitu. Kita masih bisa berimbang lah.
Nah tadi dengan cara ya kita kasih trial free gitu kan, kita bangun hubungan dan segala macam, dan keuntungan kita sebagai pemain lokal kan kita di bonding emosionalnya Mas, Iya. Mas Santo. Itu kan yang mungkin tidak mudah didapatkan oleh pemain-pemain besar. Iya. Kalau kita pemain lokal kan lebih bisa mengikat secara emosional. Kita kenal, kita punya hubungan baik dengan mereka, dengan masyarakat gitu kan. Itu yang membuat kita menjadi pilihan. Kalau misalnya ada yang di lokal, kenapa harus cari yang di luar? Siap. Kan gitu. Betul. Itu sih Mas. Harus cinta produk asli Kerawang ya. Itu, makanya itu yang kita kejar. Walaupun sedihnya kan kita orang lokal itu seringnya, wah kalau lokal nih kualitasnya gimana? Nah itu yang kita buktikan. Kita selalu jaga kualitasnya. Makanya stigma itu yang mau kita rubah Mas Santo. Kadang kan ya umum lah gitu ya. Kalau kayaknya nih namanya nama Sunda banget nih. Kualitasnya kayaknya kayak gimana ya gitu kan misalnya gitu kan. Tapi inilah yang memang menjadi warna ya dalam membangun Binet sendiri. Itu yang memang kita perjuangkan. Bagaimana merubah stigma itu. Kita memastikan bahwa kita walaupun orang Kerawang, kita nggak ngasal loh. Kita walaupun deket, kita nggak ngasal loh ngasih pelayanan. Kita tetap kasih yang terbaik dan kita buktikan gitu. Harganya lebih baik, kualitas lebih baik. Oke. Informasi lebih lanjut mengenai Binet bisa kemana aja, Mas Roberto? Bisa ke websitenya tentunya, ke binet.id, bnet.id. Kemudian di Instagramnya ada binet_Karawang. Kemudian YouTube-nya juga ada Binet Karawang. Mungkin itu sih. Oke. Melayani personal, industri ya Mas ya? Ya, Binet sendiri ya melayani segala sektor sih. Segala sektor. Mau B2G, B2B atau B2C ya. Tadi rumahan, sekolah, institusi atau apapun kita melayani sih. Baik. Yang terakhir saya minta insight dari Mas Roberto bagi para pelaku UMKM, pelaku bisnis yang baru memulai usaha. Insight dari Mas Roberto kepada mereka bagaimana? Bisnis itu udah pasti gagal. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak kita bangkit dari situ? Jadi kalau kita mulai bisnis, siap gagal dulu. Kalau udah siap gagal, baru kita mau ngejar berhasilnya. Karena dari kegagalan-kegagalan itulah kita belajar bagaimana kita harus berhasil. Siap. Itu sih. Thank you banget Mas Siap. buat kehadirannya jauh-jauh dari Kerawang, memberikan banyak sekali insight pada pendengar dan sahabat Sonora, khususnya pelaku UMKM dan pelaku bisnis. Siap. Sukses selalu Senang Mas. hati. Jangan kapok ya datang ke Sonora. Mas Santo. Thank you Mas Santo. Baik sahabat Sonora, hanya sampai di sini saya Anto hadir di acara UMKM and Business Insight. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini bermanfaat. Saya Anto pamit, salam sehat dan sampai jumpa.